Kemudian ada tadi solusi smart camera atau MV di Meraki. Nah, sebenarnya di sini ketika kita mengadop solusi smart kameranya Meraki, itu apa saja sih yang dibutuhkan? Karena kan tadi di info kita nggak butuh lagi namanya storage, nggak butuh namanya server untuk NVR misalnya, DVR dan lain-lain. Nah, Meraki itu karena di dalam kameranya sendiri sudah dibekali storage. Jadi ada SSD di dalam kameranya, itu fungsinya untuk penyimpanan hasil recording. Jadi kita mau recording setiap ada motion aja atau recording secara normal, semua event itu akan di-record. Nah, ini akan disimpan di Meraki kamera. Nah, itu sampai saat ini ada yang punya kapasitas sampai dengan 1 terabyte. Jadi kalau nanti itu pun dirasa kurang, teman-teman bisa berlangganan cloud archive. Jadi kalau berlangganan ini ada nanti tambahan license untuk archiving. Karena by default dia akan simpan di storage kameranya, tapi ketika teman-teman butuh tambahan, kalau di kamera aja saya cuma bisa nyimpen mungkin 3 bulan nih, saya butuh 6 bulan. Nah, teman-teman bisa cloud archive di Meraki Data Center itu ada pilihan sampai kita archiving selama 1 tahun. Itu bisa kita bisa menambahkan services itu. Yang lain sama, jadi Meraki itu nanti hanya butuh kamera yang sudah dibekali storage dan didukung cloud archive, kemudian butuh license untuk kita bisa memanage perangkat ini. Dari sisi analitiknya, kemudian kita mau melakukan motion search, melakukan investigasi terhadap recordingnya, itu semua dilakukan di cloud-nya. Jadi kita nggak perlu lagi server untuk connect langsung ke kameranya ini. Jadi semua sudah terintegrasi ke cloud manage dashboard atau Meraki dashboard, itu semua akan kita monitoring, kegiatan administrasi semua dilakukan di sana. Bahkan kalau kita mau ekspor hasil storage yang ada di kamera, beberapa time frame kita mau ekspor ke bentuk file video misalnya, itu juga kita lakukan di cloud management-nya. Lebih kurang seperti itu untuk kameranya. Kemudian ada System Manager, ini MDM solution, yang pasti ketika kita mengadopsi solusi System Manager dari Cisco Meraki, ini teman-teman biasanya butuh solusi untuk kita memanage perangkat. Perangkatnya bisa Windows based, Android, iOS, ataupun Chrome OS juga support. Itu jadi teman-teman bisa manage perangkat-perangkat itu dengan menginstall Meraki System Manager. Licensing-nya ini per device, jadi satu device nanti yang butuh diinstal itu butuh satu license, sama dengan licensing MDM model, jadi dihitungnya per device. Sebenarnya di sini lebih ke kita memanage ya, memanage perangkat yang memang itu butuh perlakuan khusus sih. Biasanya device-device yang memang merupakan inventory dari satu company, ini nggak bisa dipakai sembarangan. Kalau hilang datanya itu harus segera di-wipe secara remotely. Nah, ini perangkat-perangkat MDM ini yang biasanya diadopsi. Bahkan untuk apps deployment, kita untuk mendeploy beberapa aplikasi itu kita bisa lakukan by remote ketika menggunakan solusi ini. Kemudian Insight. Insight ini tadi adalah fitur yang fungsinya untuk lebih ke monitoring. Nah, yang dimonitoring itu apa aja? Sebenarnya ada 2 poin utama di sini yang dimonitoring oleh Meraki Insight. Yang pertama itu adalah One Performance. One Performance atau ISP monitoring terhadap performance SLA-nya seperti apa, itu kita bisa monitoring menggunakan Meraki Insight ini, nanti berupa scoring keadaan performance dari One ini, nanti dia akan di-scoring kondisinya seperti apa. Kemudian juga
Poin kedua itu memonitoring terhadap performance application, terutama di sini web aplikasi. Jadi kalau teman-teman banyak menggunakan services di public cloud, biasanya aplikasi-aplikasi yang berbasiskan cloud, itu kita butuh uh, uh, performance monitoring. Jadi ketika ada problem, kita nggak tahu ada masalah di performance one-nya kah atau di server aplikasi di luar sana kah, kita nggak tahu. Nah ini kita bisa dibantu dengan hasil report dari Meraki Insight ini. Jadi lebih ke monitoring aja, dia nggak bisa melakukan action. Sebenarnya hasil dari Meraki Insight report ini kita bisa analisa hasil audit dari performance one-nya atau ESP-nya misalnya. Misalnya dia menggaransi ISP-nya sekian untuk threshold, tapi ini kok jatuh, nah itu kita bisa jadi bahan audit terhadap ISP. Bahkan juga ke arah public cloud application-nya itu juga kita bisa jadi audit lah, audit untuk performanya seperti apa. Oke, kemudian itu termasuk juga di VoIP Health, kita bisa lihat performance dari voice over internet protocol, kita bisa lihat itu untuk performance-nya, itu nanti akan di-summary di Meraki MX. Jadi Meraki Insight ini tidak bisa di-adopt secara terpisah, jadi harus ada atau harus punya Meraki MX untuk bisa mengadopsi solusi Meraki Insight. Karena ini Insight adalah tambahan fitur untuk Meraki MX. Kemudian Meraki Gateway atau Cellular Gateway ini lebih ke fungsi modem, jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk gateway ini fungsinya apa, jadi dia lebih mirip ke fungsi modem, walaupun ada ada antenanya. Antena ini bukan untuk wireless, jadi bukan untuk WiFi ketika kita mau connect ke situ menggunakan WiFi, bukan seperti itu. Jadi ini lebih ke modem. Antenanya ini difungsikan untuk menangkap seluler, radio seluler dari provider, kemudian disebarluaskan menggunakan dual Ethernet port. Jadi ada dua Ethernet port, itu kita bisa pasang langsung ke PC, laptop, atau ke switch, atau disebar juga menggunakan access point. Jadi ini bentuknya lebih kurang setengah laptop lah, itu setengah laptop 14 in itu ukurannya seperti itu. Kemudian kita bisa pasang nano SIM card langsung ke perangkat ini. Ada juga adapter untuk power. Kemudian juga dibekali eksternal antena. Dan teman-teman kalau butuh ditaruh di outdoor juga ada tipe outdoor. Jadi biasanya area yang remote site yang sinyalnya lebih bagus itu di luar, kemudian yang kerja itu ada di indoor, itu bisa ditarik UTP kabel ke dalam office, modemnya ditaruh di tower atau di luar yang jangkauannya lebih tinggi, itu bisa juga pakai yang outdoor. Yang sudah IP67 rate support kondisi faktor eksternal, tahan air, tahan cuaca ekstrim. Nah itu untuk Meraki Gateway atau cellular modem. Jadi sekali lagi ini bukan wireless, jadi modem tapi dibekali oleh antena eksternal, fungsinya untuk memperkuat signal tangkapan untuk radio seluler dari provider. Nah, yang terakhir itu adalah sensor. Sensor ini lebih mirip device-device IoT ya teman-teman, kalau butuh sensor-sensor IoT di environment tertentu, Meraki itu punya beberapa pilihan. Sebelum ke sana saya mau coba sedikit garis bawahi di sini. Jadi untuk MT atau sensor ini dia sedikit berbeda dengan solusi Meraki yang lain. Jadi dia bekerja tidak bisa sendirian. Jadi saya mau beli sensor Meraki dong, satu aja. Tapi customer itu tidak punya
solusi Meraki yang lain, terutama MR, access point-nya atau MV, ini nggak bisa jalan. Jadi ini adalah solusi yang juga butuh gateway. Jadi sensor Meraki ini butuh gateway. Gateway-nya itu bisa access point Meraki atau kameranya Meraki, CCTV-nya Meraki. Karena apa? Karena di dalam CCTV Meraki dan access point Meraki ini dia yang punya Bluetooth connection, fungsinya nanti untuk berkomunikasi dengan sensor. Ketika kita punya solusi MR-MV, kita bisa mengadopsi solusi MT sensor ini. Kemudian cara pasangnya ya tinggal kita taruh di dekat salah satu gateway-nya. Misalnya ya gateway terdekat itu ada access point atau di ruangan tertentu ada CCTV-nya Meraki. Nah, kita pasang sensor itu akan secara otomatis mendeteksi gateway terdekat, kemudian dengan gateway ini dia akan berkomunikasi ke Meraki dashboard. Setelah dia bisa berkomunikasi, dari sana kita bisa melihat kondisi dari environment yang kita monitoring tadi. Misalnya kita monitoring temperatur, nah itu akan ada eh, report mengenai temperatur keadaan saat itu, dan kita bisa buat profile untuk misalnya temperatur di area tersebut ketika nanti turun di atas yang kita kehendaki atau terlalu tinggi, itu kita dikirim alert agar kita bisa langsung action untuk melakukan perbaikan di mesin pendingin misalnya seperti itu. Jadi lebih kurang cara bekerjanya seperti itu. Kemudian ini untuk use case-nya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk use case Meraki sensor bisa di mana aja ya use case-nya. Jadi nggak hanya di data center area. Jadi teman-teman yang punya area yang memang butuh di monitoring menggunakan IoT ini dari Meraki untuk memvalidasi keadaan. Nah, kita bisa tempatkan sensor-sensor itu di sana. Meraki juga punya sensor yang untuk storage yang berpendingin ekstrim di bawah minus 40 derajat. Kita nggak bisa pakai MT10 yang sensor temperatur biasa, tapi ada sensor yang memang khusus di area storage yang berpendingin ekstrim tadi. Ini use case-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin pasang di pintu, itu ada sensor khusus untuk in-out di pintu biasanya atau di rak-rak server. Kemudian kalau untuk memonitoring temperatur tadi ada MT10, temperatur, kelembapan udara. Ada juga water leak detection, biasanya di ground floor, di area-area yang paling rendah. Kita mau monitoring takut ada tumpahan cairan atau di area lain yang memang membahayakan kalau ada cairan di sana tumpah. Itu ada water leak detection dan ada sensor yang lainnya. Nah, untuk ya tadi use case-nya kita bisa banyak tempat ya, terutama di area-area yang memang kita khawatir dengan kondisi di area tersebut, entah itu masalah cuaca atau masalah mesin pendingin yang kita nggak begitu garansi kita bisa pasang sensor. Takutnya ketika ada perubahan suhu yang nantinya akan berdampak ke perangkat-perangkat yang kita simpan di sana, itu kita akan segera terima alert untuk action-nya bagaimana. Nah, untuk tipenya sendiri, ini jadi ada beberapa tipe, yang baru, ada yang belum masuk, ini ada 2 yang baru. Sensor-sensor untuk, eee, kualitas udara itu ada yang paling baru belum masuk di sini. Nah ini yang teman-teman yang butuh temperatur itu bisa pakai MT10, MT11 untuk yang area ekstrim tadi, storage berpendingin di bawah minus 40 derajat itu bisa pakai MT11. Water leak detection atau water leak sensor ada MT12 dan untuk door, open close door
atau di storage yang memang ingin dimonitoring aktivitas terbuka tutupnya suatu area, itu bisa pakai MT20. Semuanya sama, jadi dia butuh license juga, kemudian dia berkomunikasi, membutuhkan gateway untuk transmit apa yang dia analisa, lingkungan yang dia analisa, perubahan-perubahannya, dia butuh gateway untuk transmit datanya ke Meraki Cloud. Cara kerjanya semua sama. Untuk 2 sensor yang paling baru belum muncul di sini, tapi teman-teman bisa nanti lihat juga ke lini produk Meraki yang update di meraki.cisco.com, itu ada 2 sensor untuk automation. Jadi ada sensor automation, itu lebih kurang kalau kita pasang sensor automation, sederhananya ketika kita sudah selesai di ruang tersebut, karena perangkat ini kita integrasi dengan access point-nya atau dengan lampunya, tentunya yang mendukung ya teknologinya, itu kita cukup pencet tombolnya, dia akan otomatis semuanya mati, seperti itu. Oke, nah semua solusi-solusi Cisco Meraki ini balik lagi terhadap adopsinya mengenai hybrid work tadi teman-teman, ya kita sesuaikan kondisinya. Kalau kita memang yang ada di area tertentu butuh support network device yang itu bisa menjembatani aktivitas kita di luar, kemudian tetap terkoneksi ke jaringan yang ada di local office atau di data center, itu tentu kita butuh solusi-solusi seperti teleworker atau uh, access point. Access point itu kita bisa pasang juga di site tanpa ada MX, tapi kita dapat SSID yang ada di Office, itu juga bisa diterapkan seperti itu. Tapi syaratnya di Office tetap ada konsentrator. Nah, konsentrator ini nanti menuntut solusi itu harus ada Meraki MX. Jadi kita bisa mode addressing dari si access point ini, nanti dia bisa connect ke konsentrator yang ada di Office. Jadi dia akan terima network ID itu yang memang ada di kantor kita. Jadi walaupun kita ada di mana-mana, kita tetap dapat jaringan kantor menggunakan access point dan MX hanya Meraki.